Selamat bertemu kembali pada hari ini. Harapan kita bahwa hari ini Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam bimbingan Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada seorang penulis berkebangsaan Inggris bernama William Somerset. Dia pernah menulis seperti ini. Apa yang membuat usia tua sulit untuk ditanggung bukan karena kegagalan kemampuan atau mental atau fisik seseorang, tetapi karena beban ingatan seseorang. Ya, kita tahu bahwa ketika seseorang itu sudah mengalami usia tua, perlahan demi perlahan daya ingat mereka semakin berkurang, semakin menurun. Ada banyak kenangan-kenangan di masa lalu atau di masa muda yang membawa sukacita, membawa kebahagiaan bagi orang-orang tertentu atau bagi orang tua pada umumnya. Namun ketika mereka menjadi tua, dengan menurunnya daya ingat seseorang, hal-hal yang sepertinya menjadi kenangan di masa lalu, kenangan di masa muda yang membahagiakan, yang mensukacitakan mulai berkurang. Dan kemungkinan dengan mengingat kenangan-kenangan yang membahagiakan itu, mensukacitakan itu, apa yang dialami pada masa tua, kesulitan yang dialami pada masa tua paling tidak sedikit berkurang karena mengingat kenangan yang baik, kenangan yang indah di masa yang lalu. Memang ada banyak hal yang tidak bisa kita ingat lagi ketika kita sudah menjadi tua, tapi juga ada banyak hal yang bisa kita ingat, yang tidak bisa kita lupakan begitu saja, terlebih lagi ketika hal itu menyangkut sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Nah, tentang hal yang mengingat ini yang kemudian diterangkan atau diingatkan kembali oleh Allah kepada Nabi dalam pasal yang kedua ini. Bagaimana Israel mengingat kembali kasih mesra mereka seperti waktu yang lalu, ketika Allah membuat perjanjian dengan mereka, ketika Allah membuat mereka keluar dari tanah Mesir dengan mengandalkan Allah, dengan hanya berpaut kepada Allah, walaupun dalam perjalanan mereka seringkali mereka lupa, seringkali mereka melawan Allah, tetapi kebergantungan mereka kepada Allah begitu besar, di padang gurun sampai kepada Kanaan. Namun ketika mereka telah sampai di Kanaan, perlahan demi perlahan mereka malah melupakan Allah. Mereka menyembah Allah lain, mereka bersinah secara rohani dengan Allah-Allah lain yang tidak disukai oleh Allah sendiri. Nah, seperti yang kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, hubungan antara Allah dan umatnya seringkali digambarkan dengan hubungan kekeluargaan, hubungan yang penuh dengan ikatan yang mesra, seperti seorang suami kepada istri, seperti seorang kekasih kepada kekasihnya yang disayanginya, atau seperti seorang anak kepada orang tuanya atau kepada bapaknya. Dia menggambarkan betapa dekatnya hubungan antara Allah dan umatnya. Nah, perikop kita pada hari ini, pasal 2 ini, ingin menekankan bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pelindung, sumber kehidupan, bahkan sumber berkat. Sehingga umat kembali diingatkan untuk berpaut kepadanya, untuk kembali mengandalkan Dia, bukan mengandalkan ilah-ilah lain. Nah, ada 3 hal yang kemudian diingatkan dalam bacaan kita, supaya iman orang Israel, iman kita pada hari ini tetap berpaut kepada Allah sebagai sumber berkat, sebagai sumber kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita memperhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa muda.
kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya. Allah mengingatkan kembali umatnya tentang kasih mesra mereka. Tetap pada kasih mesra yang selama ini mereka telah bangun bersama-sama di masa yang lalu ketika mereka keluar dari Mesir. Bagaimana Allah diandalkan oleh Israel seperti kasih pengantin, kasih seorang muda kepada kekasihnya yang disayanginya. Hal ini kemudian mengingatkan saya dengan lagu dangdut sepertinya. Masa percintaan, masa pendekatan seseorang kepada kekasihnya itu membuat dia selalu dan selalu teringat dengan kekasihnya. Merasa rindu, ingin berjumpa, apapun yang diperbuatnya, mengingat kekasihnya, mengingatkan jangan lupa makan, mengingatkan banyak hal, karena cintanya. Tapi kemudian ketika seseorang itu telah memperoleh kekasihnya, mendapatkan dambaan hatinya, lama kemudian dia mengalami perubahan, tidak lagi mencintai, tidak lagi menjadi romantis. Ada cerita seorang ibu atau seorang istri bertanya kepada suaminya karena setelah menikah suaminya berubah, tidak lagi romantis kepadanya. Dia berkata kepada suaminya, "Pak, mengapa Bapak sekarang mulai berubah? Tidak lagi mesra, tidak lagi memberikan kado ketika ada hal-hal yang istimewa, dan banyak hal yang lain." Istriku coba ingat kembali. Adakah seorang pemancing setelah mendapatkan ikan yang dipancingnya masih memberikan umpan kepada ikan itu? Artinya bahwa segala kasih mesra yang ditunjukkan di awal itu hanya seperti sebuah umpan untuk mendapatkan hati kekasihnya. Yang mau dikatakan pada bagian ini ialah setelah mereka memperoleh semua dari Allah, bangsa Israel memperoleh keamanan dari Allah, tanah yang subur, keturunan yang berkembang, pekerjaan yang terjamin, keamanan bangsa dan negara mereka terlindungi dari bangsa-bangsa lain. Tapi Allah kemudian menjadi sakit hati karena mereka justru beribadah kepada Allah yang lain. Mereka menjadi bangsa yang sepertinya tidak tahu berterima kasih kepada Allah atas apa yang telah mereka peroleh selama ini. Demikian juga dengan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi pengingat bagi kita bahwa hari ini banyak orang percaya rumah tangganya diberkati, pekerjaan mereka diberkati, tanaman ataupun mereka yang mereka peliharakan itu berkembang, diberkati dengan baik. Apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka upayakan, usahakan dengan begitu giat bekerja, mereka peroleh. Bahkan tidak jarang juga ada yang ketika sungguh-sungguh berusaha, mereka bernasar atau juga mereka berpuasa kepada Allah agar memperoleh apa yang diharapkan, yang didambakan. Tapi setelah pergumulan mereka dijawab, kehidupan mereka diberkati, malah kemudian fokus mereka bukan lagi kepada Allah. Perhatian mereka justru tertuju kepada harta, kepada kekayaan duniawi, kepada jabatan, kepada status sosial. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah sudah mengantar kita sampai kepada tujuan kekal, yaitu keselamatan. Allah mengantar kita mencapai kerajaan sorga dengan melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus di kayu salib. Harusnya dengan pengorbanan Allah ini, hal ini membuat kemudian kita semakin mencintai Allah, semakin dekat dengan Allah. Kadangkala untuk manusia saja kita masih bisa berkata kita berhutang budi kepada mereka karena segala bantuan yang diberikannya kepada kita ketika kita susah, ketika kita bergumul, ada manusia membantu kita, kita merasa berhutang budi kepada mereka dan mau membalas apapun yang kita bisa untuk mereka. Harusnya lebih lagi dengan Allah, karena Allah menyelamatkan kita, Allah membebaskan kita. Kita bukan hanya berhutang budi kepada Allah, kita berhutang kasih kepada Allah. Dan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin masih ada di antara kita yang berjuang mencita-citakan apa yang kita impikan, berjuang memperoleh apa yang kita harapkan, dengan berdoa, dengan
banyak hal yang kita kerjakan, itu tidak berarti bahwa kita kehilangan kasih, kita kehilangan percaya kepada Allah. Kita mengingat kembali bagaimana kita berjuang, bagaimana kita sungguh-sungguh berupaya dengan penuh semangat supaya kita memperoleh kebahagiaan. Mungkin kita mengalami pasang surut kehidupan, jatuh bangun kehidupan ketika kita berusaha mencapai apa yang kita cita-citakan. Dan mungkin ada juga orang berpikir Tuhan lupa. Yang kita mau ingat pada hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah lupa dengan umatnya. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Tuhan tidak pernah lupa memberkati kita ketika kita sungguh-sungguh berusaha kepada Allah. Yang Tuhan mau lihat ialah bagaimana hati kita tetap terpaut pada Allah, bagaimana kasih kita tidak berubah seperti Kristus yang tidak berubah.